Bahkan dikatakan orang yang paling pelit adalah dikatakan namaku di sampingnya Muhammad, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Musa itu nabi yang kritis, minta sama Allah dalam doanya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak doa-doa rupa-rupanya merupakan doa para nabi. Kalau tadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, doa Nabi Adam, doa paling tua dalam sejarah manusia. Doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Musa berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku, hilangkanlah kekakuan, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hilangkan kekakuan dari lidahku agar mereka paham perkataanku. Ini bagus dibaca doa-doa oleh orang biasa bicara depan publik. Karena Nabi Musa itu minta sama Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Itu doa Nabi Musa. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta lapangkanlah dadaku, Allah langsung alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa mengatakan Rabbisrah li sadri, Allah lapangkanlah dadaku. Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang kita cinta, maka Allah katakan alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa meminta lapangkan dadaku ya Allah. Tapi untuk Rasulullah SAW, Allah sudah lapangkan dadanya sebelum dia minta sama Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan? Kami lapangkan bagimu dadamu. Nabi Musa mengatakan wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku ya Allah. Tapi kalau kemudian untuk Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan semua urusanmu. Betapa Muhammad itu mulia di hadapan makhluknya, mulia di hadapan Allah, dan kita juga muliakan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah dahulu pernah suatu masa saat di Pakistan, seorang namanya Muhammad Mamduh. Dia ini seorang pengawal hakim agung, tentara, tapi cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Tasir, seorang hakim agung, rupa-rupanya karena punya jabatan tinggi, takabur luar biasa, arogansi tinggi, iblis mempengaruhinya. Sang pengawal ini mendengar dengan mata, kepala dan telinga sendiri. Si hakim agung ini mengatakan di hadapan para orang banyak dan mengatakan, Muhammad pun yang kalian agungkan itu, kalau dia sekarang ada di sini, akan saya hukum dia begitu rupa. Mentang-mentang hakim agung menghina, melecehkan Nabi Muhammad SAW. Sang pengawal namanya Muhammad Mamduh tidak terima. Maka ini sang hakim agung yang arogan. Oleh si pengawal yang Muhammad Mamduh, dengan senjatanya dia berondong mati saat itu juga. Hakim agung yang mencela Nabi Muhammad SAW, dia berondong mati. Kenapa? Karena sang Nabi dihina oleh hakim agung, mentang-mentang dia sudah pejabat tinggi, hanya makhluk yang mengangkat. Maka sang tentara yang pencinta Nabinya Muhammad Mamduh itu dipenjara, kemudian dihakimi dan disidang begitu rupa. Di depan hakim, sang hakim mengatakan, wahai fulan terdakwa, kenapa engkau membunuh si fulan yang sudah meninggal hanya karena mencela Muhammad? Apakah kau siap untuk dihukum mati? Maka sang tentara yang sudah membela Nabinya mengatakan, wahai Pak Hakim, jangankan satu nyawa saya digadaikan untuk membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Andai saya punya 50.000 nyawa ya Pak Hakim, saya korbankan untuk membela kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saya punya 50.000 nyawa, saya persembahkan, biar mati berkali-kali demi kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum manusia pun berjalan. Sang tentara yang membela nabinya dihukum gantung, tapi dia dalam penuh senyuman yang luar biasa. Dan dia mengatakan, malam kemarin Nabi sudah datang kepadaku dan aku ridho menerima hukuman gantung ini karena sudah membunuh hakim agung telah menghina nabiku. Maka sang tentara dihukum gantung. Jenazahnya tidak perlu diangkat dengan mobil. Disolatkan hampir 6 juta orang dari tempat gantungan sampai ke pemakaman.
Jutaan manusia mensolatkannya, jutaan manusia mengusung jenazahnya. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam. Karena sungguh cinta Nabi itu sangat penting. Cinta Nabi sangat utama. Bahkan mari patokkan dalam hati kita bahwa Muhammad lebih kita cintai daripada keluarga kita, daripada kemudian harta kita. Manisnya iman akan terasa dan mencintai Allah dan Nabi-Nya dibercerita daripada yang lainnya. Satu hadis mengatakan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 macam perkara yang ada dalamnya orang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu rasulahu ahbul wasahuma, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik daripada mencintai selain keduanya, selain makhluk-makhluk yang lain. Maka cintai Allah, cintai Rasulullah SAW, dan belalah dia. Baru kemudian yang kedua adalah ayyuhibbal walillah. Cinta pun kalau pada seseorang itu cintanya karena Allah. Kita mencintai Muhammad karena Allah, Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bahwa kita takut kalau kembali ke kekafiran dan kekufuran, sebagaimana kita tidak suka kalau kemudian dibuang ke dalam api neraka. Maka begitulah di subuh hari kita paksa diri untuk menunaikan kewajiban ilahi. Kenapa? Ini karena cinta Allah. Di subuh-subuh hari dingin-dingin hujan-hujan berjuang berangkat ke masjid menunaikan ibadah. Kenapa? Ini karena cinta Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Maka pantaslah dibuat sejajar nama Allah dan Muhammad SAW. Karena Muhammad SAW itu lebih mulia daripada Nabi Musa AS. Nabi Musa masih minta lapangkan dada. Muhammad SAW sudah dikatakan alam nasrah laka saudarak. Nabi Musa minta dimudahkan urusannya. Rabbi shrah li sadri yassir li amri, mudahkan urusanku. Untuk Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra, kami lapangkan dadamu. Nah hadirin, ada satu amal yang bisa diambil sebagai pegangan. Ini bisa dijasahkan untuk diamalkan oleh kita semuanya. Yang tadi surah pendek itu bisa dibaca, maka insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Yaitu surah Al-Nasrah. Ijazahnya begini, habis salat fardu, peganglah dada atau perut sebelah kiri, baru kemudian baca, boleh 3 kali, boleh 1 kali. Apa bacaannya? Alam nashrah laka sodarok, wa wada'na anka wizrok, wa rafa'na laka zikrok. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Coba caranya, pegang perut sebelah kiri dengan tangan kanan, baru kemudian baca ayat tadi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dibaca sehabis salat fardu, maka insya Allah Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan dada kita, dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya, dan berkah-berkah tadi. Diulangi, caranya adalah pegang perut atau dada sebelah kiri dengan tangan kanan, baca ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka insya Allah dengan izin Allah dimudahkan urusan kita, dilapangkan dada kita, diangkat beban hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa diamalkan habis salat fardu. Ada juga amal yang lain, siapa yang baca ayat kursi ba'da salatil fardi, maka dikatakan tiada batas antara dia dengan surga kecuali kematian saja. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat kursi habis salat fardu. Jadi 2 ayat ini bisa diamalkan. Ayat kursi dibaca habis salat fardu, Alam Nasrah pegang perut atau dada sebelah kiri tangan kanan dibaca, maka dimudahkan urusan. Yang ayat kursi insya Allah jaminan surga. Kalau Alam Nasrah insya Allah mudah kehidupan di dunianya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ayat kursi tadi sudah dijasahkan oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Maka kita berharap kepada Allah, berharap kepada Allah, Allah mudahkan urusan kita. Kalaupun kita nanti wafatnya husnul khotimah. Barakallahu fikum. Ini sekadar kultum, mudah-mudahan bermakna berguna. Silahkan pada wirid kita
wallahul musta'an wal istiqlan fastabiqul khairat. Nun wal qiyas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.